mengikuti Rasulullah SAW dan kita melaksanakan sunnahnya, menjauhkan perbuatan bid'ah. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada antum sebagai penutup dari kajian ini, bahwa agama Islam ini dibangun di atas dua. Perhatikan, antum catat bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Dinul Islam mabniun ala aslain. Bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, alla na'budu illallah wahdahu la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan tidak sekutu bagi Allah SWT. Prinsip yang pertama dari agama ini, alla na'budu illallah wahdahu la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah illallah, alla na'budu illallah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu bagi Allah. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, alla na'budu illa bima syara'a fi kitabih aw fi sunnati rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la bil bid'ah wala bil ahwa. Prinsip yang kedua, alla na'budu illa bima syara'a fi kitabih. Tidak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya, atau fi sunnati rasulih, atau dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la bil bid'ah wala bil ahwa. Tidak boleh kita mengikuti bid'ah dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Ini perhatikan bahwa Islam dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama apa? Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, tidak sekutu baginya. Sebagai konsekuensi apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya, dalam Al-Quran, dan apa yang disyariatkan dalam sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Tidak boleh kita berbuat bid'ah, tidak boleh berbuat bid'ah, dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Iqtida' as-Siratal Mustaqim. Kemudian juga dinukil oleh para ulama yang lainnya. Dan ini yang kedua sebagai konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Prinsip yang pertama ini, ikhwani fiddin, azakumullah, bahwa kita tidak boleh beribadah hanya kepada Allah saja. Banyak ayat dalam Al-Quran, di antaranya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahkan kepada Allah, jangan kalian berbuat syirik. Ayat yang lain, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam ayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk mengajak ahlul kitab untuk masuk ke dalam Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 64. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul asyhadu bi anna muslimun." Katakanlah wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Tidak boleh kita beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah. Tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Apabila kalian berpaling, saksikan bahwa kami orang-orang Islam. Jadi tidak boleh menyekutukan Allah dalam suatu apa juga. Tidak boleh. Ini konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, yaitu kita beribadah kepada Allah menurut apa yang beliau syariatkan. Tidak boleh dengan bid'ah. Tidak boleh. Kewajiban kita untuk ittiba. Sebab bid'ah itu yang dilakukan tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu
fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami, maka tertolak. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 3. Dalam surah Al-A'raf ayat 3, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Hendaklah kalian mengikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Jangan kalian mengikuti selain Allah sebagai wali. Sedikit kalian ingat. Dan juga ayat dalam surah Ali Imran ayat 31 tentang wajibnya kita ittiba. Dan kemudian juga kita konsekuensi dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita wajib ikhlas dalam ibadah kepada Allah dan kita wajib untuk ittiba. Ini dua syarat diterimanya ibadah kita. Sebagaimana penafsiran Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Mulk ayat 2. Surah Al-Mulk surah 67 ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, "Akhlasuhu wa aswabuhu." Yang paling baik amalnya yaitu yang paling ikhlas, yaitu dia mengerjakan semata-mata karena Allah. Kemudian yang paling baik amalnya yaitu yang paling benar. Yang paling benar maka muwafiqan li sunnati Rasulillah, yaitu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini saja yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita tentang wajibnya kita memahami tentang syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan untuk pembatal-pembatal syahadat tentunya butuh waktu, karena pembahasan ini satu pembahasan yang panjang. Jadi saya tidak sempat membawakan tentang masalah ini karena panjang pembahasannya tentang pembatal-pembatal syahadat. Jadi sampai di sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tidak semuanya bisa saya jawab. Yang bisa saya jawab yang tidak, wallahu a'lam bissawab. Tadi disebutkan bahwa pintu surga itu ada 8. Bukannya yang diketahui itu adalah 7. Yang bersabda bahwa pintu surga 8 Rasulullah. Jadi jangan ditolak dengan perkataan orang banyak. Nabi mengatakan, barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sesudah dia wudu, maka Allah akan buka abwabul jannati tsamaniyah. Jelas nasnya riwayat Muslim. Allah akan bukakan padanya futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Allah akan bukakan pintu surga yang 8. Di Indonesia ini kenapa ukhuwah Islamiyah ini terbengkalai? Di sini disebutkan carut marut karena gara-gara perbedaan pendapat. Padahal mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat dan yang lainnya, haji. Ya, sebab yang paling pokok mereka tidak memahami Islam dengan benar. Kewajiban kita untuk memahami Islam dengan benar, yaitu kewajiban kita memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat, pemahaman salafus saleh wajib. Jadi kita harus mengembalikan umat ini kepada pemahaman yang benar. Kita wajib mengembalikan umat ini kepada agama yang benar, agama yang telah dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Allah akan memberikan jaminan izzah, kemuliaan apabila umat ini mengikuti jejak para sahabat. Jadi terjadinya perpecahan karena umat tidak kembali. Nabi sudah sebutkan akan terjadi perpecahan, tapi Nabi memberikan solusi, yaitu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf.
Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin.